datang, Pak. Oh gitu. Atau mau tilawah gantian Pak Said, tadarus gitu. Enggak sih. Kirain Pak Said pengen tadarus. Halo, Baik, Bapak Ibu semuanya, kita segera mulai saja acara kita di siang hari ini. Kita sama-sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih melimpahi kita dengan begitu banyak kenikmatan yang tidak terkira. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kita umatnya yang mudah-mudahan termasuk golongan hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita bertemu di hari ke-14 Ramadan ya. Sudah 2 pekan kita menjalankan ibadah saum. Dan selama itu juga mudah-mudahan harapan saya semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga teman-teman kita semua di TLU, semoga semuanya sehat walafiat. Sehingga kita nantinya bisa menuntaskan ibadah saum sampai selesai. Baik, sebelum kita memulai acara kita untuk menambah keberkahan, seperti biasa akan dilantunkan tilawah Al-Quran yang untuk kali ini akan disampaikan oleh saudara kita Fatur dari mahasiswa teknik fisika yang juga penghuni Syamsul Ulum, tapi sekarang posisinya sudah di kampung halaman. Oh ya, saya ingin menyapa dulu Pak Tor, Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, kita akan mendengarkan tilawah dulu Pak. Ya, silakan Fatur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulku samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان إن
ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Itu tadi lantunan kalam ilahi yang sudah disampaikan oleh saudara kita Fatur. Mudah-mudahan menambah keberkahan kajian kita di siang hari ini. Alhamdulillah juga sudah bergabung Ustadz Nur Mutakin bersama kita di tengah-tengah kita. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Ya, baik. Bapak Ibu, supaya tidak berpanjang kata, mungkin sepertinya Ustadz Nur juga sudah siap. Kita langsung saja kepada beliau untuk menyimak uraian yang kali ini temanya adalah hakikat sedekah. Tepat sekali ini. Baru kemarin lulus saya dapat THR, mudah-mudahan makin banyak sedekahnya semuanya. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hakikat sedekah ini kita temukan baik ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya. Mungkin pertama kita akan bacakan dulu beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sedekah ini. Yang pertama, ini hadis riwayat Tirmizi. Inna sadaqah, sesungguhnya sedekah itu latutfi ghadabar rabbi, dapat memadamkan amarah Tuhan, wa tadfa anmi tatissu, dan dapat menghindarkan seseorang dari meninggal su'ul khotimah. Ini yang bahkan amarah Allah pun bisa reda atau bisa padam dengan sedekah ini. Berarti kalau dibalik, sedekah ini bisa mengundang cinta Allah gitu ya. Atau bisa juga ya supaya Allah nggak marah, rajin-rajin sedekah. Kemudian cita-cita husnul khotimah itu juga bisa didapat dengan memperbanyak sedekah. Mungkin ini ya salah satu alasannya, wallahu alam. Dalam surat Al-Munafikun ayat terakhir, itu Allah menceritakan tentang orang yang sedang menjalani sakaratul maut. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadakumul maut
Rabbana laula akhartana ila ajalin qarib. Ya Allah, beri saya waktu sebentar saja fa as-saddaqo. Saya ingin bersedekah, gitu. Ayat ini semakin mendapat penjelasan dari hadis Nabi yang tadi, yang ternyata sedekah itu dapat mengantarkan seseorang kepada kematian yang husnul khatimah. Kemudian yang kedua, ini Nabi mengatakan was-shadaqah tudfi'ul khati'ah, bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Berarti sedekah juga bisa kita jadikan sarana untuk bertobat. Jadi saat seseorang menyadari banyak melakukan dosa, kemudian dia bertobat, nah tobatnya itu bisa diiringi dengan rajin bersedekah. Karena kata Nabi, sedekah itu dapat memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Lalu yang ketiga, Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhullah yaumal qiyamah. Bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian, melainkan akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat nanti. Jadi masing-masing akan berdialog dengan Allah nanti di akhirat. Laisa bainallah wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Tuhannya, gitu ya. Ya tidak usah pakai penerjemah, karena Allah mengerti semua bahasa. Bahkan Allah yang mengajarkan semua bahasa. Tsumma yanzur fala yara syai'an qaddamah. Kemudian ia lihat, dia tidak melihat apa-apa di depannya. Tsumma yanzur baina yadayhi fatastaqbiluhun nar. Tiba-tiba api datang. Faman istata'a minkum an yattaqiyan nar. Maka siapapun di antara kalian yang bisa melindungi diri dari api neraka itu, maka lakukan. Walau bisyikki tamroh. Walaupun dengan bersedekah sebiji kurma. Nah, jadi kalau kita melihat hadis ini, berarti sedekah itu adalah tirai yang dapat melindungi seseorang dari api neraka. Kalau kita memakai logika, ya, tapi ini kan persoalan gaib, ya, wallahu alam gitu. Tapi kalau kita memakai logika, maka semakin banyak sedekahnya, semakin tebal tirainya. Jadi dari hadis ini kita mendapat pelajaran bahwa yang dapat menjadi perisai seseorang dari api neraka itu adalah sedekah. Nah, masih ingat ketika Nabi Muhammad khutbah Idul Fitri, itu kan khutbah Idul Fitrinya beliau 2 kali. Satu di hadapan jamaah laki-laki, kemudian yang kedua di hadapan jamaah wanita. Karena dulu belum ada pengeras suara, ya. Terus apa yang beliau sampaikan kepada jamaah perempuan? Beliau mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Terus jamaah perempuan nanya, terus apa yang harus kami lakukan, Rasul? Kata Nabi, perbanyaklah sedekah. Nah, begitu ya. Akhirnya mereka kemudian bersedekah. Populer sekali itu sejarahnya. Sampai Bilal membentangkan kain, kemudian di antara jamaah perempuan itu ada yang melepaskan cincinnya, ada yang melepaskan antinya, perhiasannya. Nah, ini juga memperkuat bahwa sedekah itu dapat menjadi perisai dari api neraka. Lalu yang keempat, Nabi mengatakan kullu mri'in fi zillis shadaqatih. Setiap orang itu berada dalam naungan sedekahnya hatta yufsal bainan nas. Sehingga
diberikan keputusan. Jadi saat di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusannya gitu. Nah, orang-orang yang rajin sedekah ini mereka itu menunggu keputusan itu sambil dinaungi. Gitu. Sehingga ada salah seorang berkomentar setelah membaca hadis ini, la yukhti'u yaumun illa tasaddaq fih. Tidak ada satu hari pun yang dilewati melainkan dia selalu bersedekah. Walau ka'kah au basalah au kada. Walaupun sepotong kue, bawang merah atau apa saja setelah mendengar hadis ini gitu. Karena sedekah itu sifatnya luas ya, bisa dengan makanan, bisa dengan uang, bisa dengan apa saja gitu. Ada lagi hadis yang paling populer tentang naungan sedekah ini, yaitu hadis Nabi tentang 7 golongan itu. Sab'atun yudhilluhumullah fi zillih yauma la zillah illa zilluh. Jadi ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di suatu hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Yaitu al-imamul adil, imam yang adil, penguasa yang adil. Syab nasa fi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Warjulani tahabba fillah ijtama' alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu dan berpisah karenanya. Wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang berkedudukan, cantik lagi, lalu dia mengatakan saya takut pada Allah. Wa rajulun tasaddaq hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian sampai berlinang air matanya, ya. Jadi ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan. Ternyata salah satunya adalah orang yang rajin sedekah. Kemudian selanjutnya ada hadis yang populer ya, sekarang sering disampaikan, yaitu dawu maradakum bis sedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sering dengar ya, Bapak dan Ibu. Jadi obat kalau sakit rajin-rajin sedekah. Nah, ini hadisnya. Tapi ini menurut para ahli hadis, ini hadisnya bermasalah ini. Tidak sahih gitu ya. Yang menilai hadis ini bermasalah juga cukup banyak ini ahli hadisnya, yaitu Imam Baihaqi, As-Suyuti, Abu Daud, Ibnul Jauzi, Al-Munziri, kemudian Muhammad bin Muhammad Al-Ghazza, Muhammad Jarullah As-Sa'di, As-Safaroyini, Al-Hambali, Syekh Nasruddin Albani, Syuaib Arnaud, Ibnul Qaisaroni, Az-Zahabi, dan Al-Ajaluni, 13 pakar hadis mengatakan hadis ini bermasalah. Namun, nah ini ada kisah nyata, itu Ibnu Syakik, ya, salah seorang tabi'in gitu. Dia bilang, Sami'tu Ibnul Mubarak. Saya pernah katanya mendengar Ibnul Mubarak, salah seorang tabi'in. Wasa'alahu rajul an qorhah. Dia ditanya oleh seorang laki-laki tentang nanah, ya, luka bernanah. Kharajat fi rukbatih, yang terus-terusan keluar tidak berhenti dari lututnya. Mundu sab'a sinin, sudah 7 tahun itu. Nah, tidak sembuh-sembuh. Wa qad alajaha bi anwa'il ilaj. Dia sudah melakukan pengobatan dengan berbagai macam pengobatan. Wa sa'alal atibba falam yantafi' bih. Kemudian dia juga sudah nanya ke berbagai pakar kesehatan, tetapi masih juga tidak ada hasilnya. Akhirnya laki-laki itu datang kepada Ibnul Mubarak, salah seorang ulama.
Lalu Ibnu Mubarak bilang begini, idhab, kalau begitu pergi saja. Fa'ahfir bi'ron fi makani hajah ilal ma. Bikin sumur. Di mana sumur itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun orang yang mau memanfaatkan. Gratis, tanpa bayaran. Fa inni arju an yanba' hunaka ain. Saya kata Ibnu Mubarak, saya sangat berharap di sumur itu keluar air yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Wa yumsiku an kaddam. Dalam waktu yang bersamaan, darah yang keluar dari tubuhmu juga akan berhenti. Fafa'ala rajul, lalu laki-laki itu melakukan apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mubarak tadi, fabaro'a, dan dia pun sembuh. Nah, kalau hadis memang bermasalah, tetapi kita semua sepakat bahwa orang yang sedang sakit kemudian bersedekah itu baik. Namun tentu saja prosedur penyembuhan dari penyakit bukan hanya itu. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengatakan tadawau, berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali dengan obat. Jadi kalau kita gabung 3 keterangan ini, berobat sebagaimana mestinya, kemudian berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, kemudian bisa juga ditambah dengan sedekah, itu ya. Kemudian ini masih sama ini hadis ini. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa amrukum bis sedekah, saya perintah kalian untuk rajin bersedekah. Fa inna mathala dzalik, karena perumpamaan itu kamathali rajulin asarahul adu, bagaikan orang yang sedang ditawan oleh musuh. Fauthaku yadah ila unuki, kemudian tangannya diikat ke lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah, kemudian dia diserahkan untuk dipenggal lehernya. Faqala ana afdihi minkum, lalu dia bilang, saya akan tebus bil qalil wal katsir, baik dengan uang yang sedikit maupun uang yang banyak. Fafada nafsahu minhum, kemudian ia pun tidak jadi dipenggal karena ia telah menebus dirinya. Jadi orang yang bersedekah itu, kata Nabi dalam hadis ini, diumpamakan dengan tawanan yang menebus dirinya sendiri. Begitu. Nah, kita sering dengar kan ya, bahwa sedekah itu katanya menolak bala. Saya belum tahu itu hadisnya, tetapi kalau kita melihat hadis yang disampaikan oleh Nabi ini, mungkin agak cocok juga gitu, karena oleh Nabi orang yang tadinya mau dipenggal itu tidak jadi karena dia menebus dirinya dengan uang yang dia punya. Nah, sedekah itu perumpamaannya adalah seperti itu. Lalu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92, Allah mengatakan, lan tanalul bir, bahwa kalian belum mencapai suatu kebajikan yang sempurna, kata Allah, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum kalian infakkan harta yang kalian cintai, gitu ya. Di sini menggunakan kata mimma. Mimma itu sebagian. Dalam ayat ini Allah menyebut bahwa belum mencapai hakikat kebajikan kalau seseorang tidak menginfakkan sebagian harta yang dia cintai, gitu. Infak itu ada 3 ya, ada 3. Yang paling bawah itu kata Allah, wala tayammamul khabis, yang penting tidak buruk, tidak jelek, gitu. Masih bisa dimanfaatkan lah, gitu. Kalau makanan masih layak dimakan, kalau pakaian masih layak dipakai. Gitu. Nah itu tingkat paling bawah, tapi nilainya tetap saja tinggi, karena sedekah itu seberapapun dia bernilai tinggi di sisi Allah. Ada yang lebih atas dari itu, yaitu ini, menginfakkan harta yang dicintai. Dulu pernah kejadian ya, ada salah seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya itu.
ketika turun ayat ini dia datang kepada Rasulullah sambil bilang begini, Rasul, saya tertarik mengamalkan ayat ini. Lalu kata Nabi, terus gimana? Saya punya kebun. Kalau disebut kebun itu di zaman dulu itu ya seputar kurma dan yang sejenisnya lah gitu ya. Saya punya kebun dan kebun itu di antara semua harta kekayaan yang saya miliki, kebun itulah yang paling saya cintai. Kebun itulah yang mungkin kalau dalam dunia permainan andalan ya, yang paling saya cintai itu kebun itu. Letaknya di Bayruha. Bayruha itu sebuah tempat. Terus kata Nabi, ya saya tertarik mengamalkan ayat ini. Saya akan serahkan kebun itu kepada Anda. Terserah oleh Anda mau dimanfaatkan untuk apa. Begitu. Lalu Nabi bilang begini, bakhin. Bakhin itu kalau dalam bahasa Arab, bakhin itu suatu ucapan yang menunjukkan betapa takjub, gitu ya. Betapa takjub. Wah, ini luar biasa ini. Bakhin. Malun robih, ini benar-benar menguntungkan ini, kata Nabi. Lalu kata Nabi apa? Ini yang menarik. Kalau tidak salah, kamu punya saudara-saudara, keponakan-keponakan, uwa-uwa, bibi-bibi yang istilahnya itu masuk dalam daftar mustahik, ya. Yang membutuhkan. Dia jawab, iya, katanya Rasul. Lalu kata Nabi, ya udah, karena kamu sudah menyerahkan kepada saya, maka saya perintahkan kamu untuk membagi-bagikan kebunmu itu kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan tadi. Subhanallah ini Bapak dan Ibu. Begitu. Kalau sekarang jarang ya. Kalau Nabi malah dikembalikan lagi, disuruh dibagikan kepada saudara-saudaranya. Karena berbagi kepada saudara itu termasuk sedekah yang utama juga. Begitu. Lalu selanjutnya, ini Nabi mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi." Tidak ada suatu hari di mana seseorang berada di pagi hari, gitu ya. Jadi mungkin bahasa mudahnya itu ya setiap pagi lah. Illa malakan yanzilan, melainkan pasti ada dua malaikat yang turun. Jadi ada dua malaikat, Bapak dan Ibu, jamaah sekalian, yang tiap pagi itu turun, gitu. Tugasnya itu cuma berdoa aja. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berdoa begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapapun yang berinfak hari ini, berikan ganti yang lebih baik. Fayaqulul akhar, terus malaikat yang satu lagi, dia berdoanya begini, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, untuk yang kikir ya, bukan yang tidak memberi, gitu. Untuk yang kikir. Jadi ketika dia diminta bantuan tapi tidak mau ngasih padahal bisa, maka berikan kepada dia istilahnya itu kehancuran, kebinasaan dalam hartanya. Kalau kita lihat, jadi orang yang bersedekah itu dapat itu doa malaikat ini. Coba kalau kita ulang doanya. Ya Allah, berikanlah ganti. Jadi ini semacam keyakinan juga yang diajarkan oleh agama bahwa apa yang kita sedekahkan itu pasti Allah ganti. Bisa di dunia, bisa di akhirat, gitu. Dan yang menarik, malaikat ini mendoakannya tiap hari, coba. Berarti sedekah itu termasuk amal soleh harian. Sehingga kalau ditanya misalnya, mana sih sebetulnya yang lebih baik? 1 juta tapi 1 bulan atau 1 tahun, atau 1000 tapi tiap hari. Jelas ya, tiap hari itu. Kenapa? Karena setiap hari dia mengisi catatan amalnya dengan sedekah. Oleh karena itu, sedekah yang juta-juta itu, bagi orang yang diberikan kelapangan rezeki, itu untuk yang sifatnya dadakan-dadakan saja. Misalnya ada pesantren, butuh bantuan, maka dia beri. Bisa bulanan, bisa tahunan. Gitu. Atau misalnya ada masjid, perlu renovasi, maka dia beri
dengan jumlah yang besar. Tetapi untuk mengisi catatan sedekah hariannya, bisa dia lakukan setiap hari dengan jumlah yang tidak sebanyak itu. Gitu. Jadi mengingatkan kita kepada sabda Rasulullah, bahwa amal yang paling Allah sukai itu adalah yang terus, yang continue walaupun sedikit. Gitu. Biasanya kalau kita baca hadis ini, selalu yang terbayang di benak kita adalah baca Quran, tiap hari, sholat malam, sholat duha, begitu, zikir pagi sore setiap hari. Gitu. Jarang yang terbayang di benaknya bahwa sedekah juga termasuk di antaranya. Jadi sedekah itu termasuk amal soleh harian, gitu. Jangan lihat sedikitnya, tapi lihat sedekahnya. Dan sedekah itu bisa, untuk mengamalkan hadis ini bisa dengan berbagai cara. Misalnya bisa nasi bungkus, misalnya setiap hari 1, ya tidak apa-apa. Yang penting ada catatan sedekah setiap hari. Begitu. Kemudian Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Wah, ini kaidah penting banget ini. Tapi saya lanjutkan dulu hadisnya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Bahwa kalau seseorang memaafkan kesalahan orang lain, maka tidak akan ada yang Allah tambah kecuali kemuliaan. Jadi semakin menjadi pemaaf, semakin menjadi mulia. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidak ada seorang yang tawadu, merendah saat dia berkomunikasi dengan orang lain, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Nah, penggal yang pertama, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini kaidah sangat penting. Kalau begitu ketika kita bersedekah, hakikatnya apa? Bukan mengurangi, tapi memindahkan. Gitu. Sama seperti Bapak Ibu punya uang di saku, kemudian Ibu pindahkan ke laci. Uangnya hilang apa tidak? Tidak. Di saku memang tidak ada, tapi di laci ada. Jadi Nabi mengajarkan bahwa sedekah itu sebetulnya memindahkan uang, bukan mengurangi uang. Apalagi kalau kita mau pakai bahasa transfer, gitu kan? Transfer itu kan memindahkan dari dunia ke akhirat, gitu. Kalau kita melihat fakir miskin, kemudian proyek-proyek sosial, itu sebetulnya adalah bank-bank akhirat. Yang kalau kita bersedekah, maka uang kita langsung cus menembus ke akhirat, gitu. Bahkan kalau boleh pakai istilah bunga, ya, kalau boleh gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bunga-bunga itu dalam kehidupan kita, begitu. Sebelum Allah memberikannya secara utuh nanti di akhirat, kadang-kadang Allah berikan balasan juga di dunia ini. Tetapi inti daripada hadis ini adalah sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Coba, kalau maaf bukan pamer bahasa Arab. Nabi menggunakan pakai tanda tanwin. Mana qasat sedaqatun, yang kalau diartikan sedekah apapun, min malin, pakai tanwin juga, tidak mengurangi harta. Lin, tanwin itu pengertiannya sedikit pun. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta kita sedikit pun. Kenapa? Karena hakikat sedekah adalah memindahkan, bukan mengurangi. Nah, sehingga kalau kita membaca hadis ini, maka siapapun orang yang bersedekah, dia tidak akan pernah merasa kehilangan uangnya. Sama seperti orang memindahkan uang dari saku ke laci. Dia tidak merasa kehilangan uang. Gitu. Karena dia hanya memindahkan tempat saja. Gitu ya. Kemudian baik, Allah di sini mengatakan,
Dalam surat Al-Baqarah 272. Wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan itu untuk dirimu. Wah, ini subhanallah ini ya. Kita ini kalau ngasih uang ke orang, katakanlah 25.000, maka sebetulnya 25.000 itu adalah untuk kita, bukan untuk dia. Nah, ini kaidah berpikir ala Al-Quran. Gitu. Kenapa orang kikir? Karena dia merasa bahwa uang itu untuk orang lain. Maka Allah memberikan kaidah, infak itu bukan untuk orang lain sebenarnya. Infak itu sebenarnya untuk diri sendiri. Begitu. Memang kelihatannya secara kasat mata uang kita pindah ke orang. Tapi hakikatnya sebetulnya kita sedang memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri. Saya bacakan lagi ayatnya. Wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum. Apapun harta yang kalian infakkan dalam kebaikan, maka itu adalah untuk diri kalian sendiri. Baik, saya bacakan ini. Kisah menarik ini. Aisyah ini ibu kita, istri Nabi radhiyallahu anha ini yang cerita. Annahum dzabahu syat. Orang-orang menyembelih kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa? Qalat, "Ma baqiya minha illa katifuha." Yang tersisa, kata Siti Aisyah, cuma bahunya aja. Qala, Nabi bilang begini, "Baqiya kulluha." Sebetulnya yang tersisa itu adalah seluruh badan kambing itu. Yang tersisa itu goero katifiha, selain bahunya. Jadi begini, Rasulullah punya kambing, kemudian disembelih oleh para sahabat, gitu. Lalu setelah disembelih mereka makan kambing itu. Kemudian untuk keluarga Rasulullah disisakan bahunya, jadi bahu dari kambing itu. Ditanya istrinya oleh Rasul, yang tersisa yang mana nih katanya, buat kita. Lalu kata Siti Aisyah, ini Rasul, yang tersisa cuma ini bahunya. Wah, kata Nabi, salah. Yang tersisa itu yang dimakan oleh para sahabat, gitu. Yang tidak tersisa justru malah ini. Maksudnya apa? Maksudnya bahunya ini kalau kita makan habis nanti menjadi kotoran. Sementara yang dimakan oleh para sahabat itu adalah sedekah kita, dan itulah yang akan tetap tersisa untuk kita jemput nanti di hari kiamat. Begitu kata Nabi. Jadi membalik pandangan. Coba, ini cara berpikir yang menarik ya, yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Katakanlah kita hendak mendidik putra-putri kita, yang masih kecil lah katakan. Punya sate 10 tusuk. Lalu kita bilang sama anak kita, bagiin tuh yang 9. Gitu kan. Lalu setelah dibagiin, tersisa 1. Nah, ditanya, berapa sisanya nak? Jawabannya pasti 1. Tapi kalau jawaban Nabi lain, wah salah. Yang tersisa adalah 9. Justru yang 1 itu yang akan habis ketika dimakan, bercampur dengan badan, kemudian dibuang lewat kotoran, sudah selesai. Justru yang disedekahkan itulah yang tersisa. Nah, ini cara berpikir kebaikan yang diajarkan oleh Nabi, khususan berkaitan dengan sedekah ini. Lalu Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid ya, ayat 18. Innal musaddiqin wal musaddiqat. Orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Wa aqradullah qardan hasana. Teh, mana HP-nya teh? Teh. HP-nya mana? Wa aqradullah qardan hasana.
Lalu mereka memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Ya. Yudha'af lahum, akan dilipat gandakan. Walahum ajrun kabir. Dan bagi mereka pahala yang besar. Bapak dan Ibu coba lihat ayat ini. Ada kata dilipat gandakan. Ada pahala yang mulia. Ini subhanallah ini. Dilipat gandakan, pahala yang mulia. Belum Allah mengistilahkan dengan pinjaman. Nah, mari kita lihat, Pak. Biasanya yang memberikan pinjaman itu adalah orang yang lebih kaya daripada yang diberi pinjaman. Diulang. Biasanya orang yang memberikan pinjaman itu lebih kaya daripada orang yang diberi pinjaman. Ini biasanya ya, ini biasanya. Tapi dalam ayat ini disebut mereka memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya kan? Apa mungkin? Masa tidak mungkin. Sampai orang Yahudi bilang, Innallah fakir. Allah itu fakir dalam Al-Quran itu. Kata orang Yahudi ini, wa nahnu agniya. Kita ini yang kaya. Coba, kenapa orang Yahudi bilang begitu? Karena Allah mengatakan ini, memberikan pinjaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala diberi pinjaman itu, kata Nabi, untuk dikembangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun membutuhkan itu. Jadi oleh Allah dipinjam dan Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun karena memang Allah tidak butuh. Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai bangsa manusia, kalian yang fakir, bukan aku, kata Allah. Innallah ghani, Allah kaya. Kata ghani bagi Allah itu adalah tidak butuh. Gitu. Beda dengan kata ghani untuk manusia. Kalau ghani untuk manusia artinya adalah kaya. Sedangkan orang kaya pasti masih butuh orang lain. Itu pasti itu. Tidak ada orang kaya yang tidak menikmati jasa orang, itu nggak ada. Tapi Allah, buat Allah, ghani itu adalah tidak butuh. Nah, itu bedanya kaya Allah dengan kaya kita. Ya, kaya apa orang gitu ya. Nah, mereka memberikan pinjaman kepada Allah. Untuk apa? Untuk Allah kembangkan, kemudian nanti Allah akan kembalikan lagi secara berlipat. Makanya kalimatnya harus utuh. Dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan. Berarti itu tujuan Allah. Gitu. Lalu Allah sendiri yang menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Sama tali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti orang yang menanam, kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap tangkainya ada 100 biji. Nah, itulah perlipatannya. Jadi 1 dibalas 700. Nah, saya ada kisah menarik dari Khalifah Utsman bin Affan ya, waktu kelaparan ini, zaman kelaparan. Utsman bin Affan datang membawa bahan-bahan makanan di musim kelaparan itu. Kemudian biasalah saudagar-saudagar pada berdatangan. Ingin membeli kemudian untuk mereka jual lagi kepada yang membutuhkan. Lalu kata Utsman, boleh, tapi saya minta lebih. Lalu mereka bilang, oh boleh, ya jelas, namanya jual beli. Berapa? Katanya, berapa kali lipat yang kamu inginkan? 1 kali lipat, enggak, masih kurang. Katanya. 2 kali lipat, wah masih kurang. Terus kamu pengennya berapa kali lipat? Lalu kata Utsman, 700 kali lipat.
Siapa yang mampu saya jual. Lalu semua saudagar yang datang itu pada mundur sambil geleng-geleng kepala. Mungkin Khalifah Utsman dituduh agak kurang sehat mungkin dengan ucapannya seperti itu. Sampai keluarlah ucapan-ucapan yang tidak mengenakan. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang ya sudah, kalau tidak mampu mundur. Akhirnya mereka tidak jadi membeli bahan-bahan makanan yang dibawa oleh Utsman itu. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Dijualin kepada mereka yang kelaparan? Tidak. Utsman bagi-bagikan. Utsman sedekahkan. Kata Utsman, saya akan jual ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa membeli barang dagangan ini dengan perlipatan 700 kali lipat. Itu berangkat dari surat Al-Baqarah ini. Oleh karena itu, ini kemudian merubah pandangan kita, ya, bahwa sedekah adalah bisnis yang paling menguntungkan. Dalam surat Fatir Allah mengatakan, Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka infakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan bisnis yang tidak akan pernah rugi. Coba, oleh Allah disebutnya bisnis. Baca Quran adalah bisnis. Bisnis dengan Allah maksudnya. Salat adalah bisnis. Dan sedekah juga adalah bisnis. Seperti itu Al-Quran bisa mewarnai cara berpikir para sahabat Rasulullah. Benar firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu. Sibghatallah, celupan Allah. Kita tahu kan, pakaian kalau dicelup, misalnya pakaian putih, dicelup ke dalam warna merah, maka dia akan berubah menjadi merah. Oleh Allah dibahasakan Islam ini dengan celupan. Bayangkan oleh Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian. Mereka dulu sebelum Nabi Muhammad datang sangat kental dengan tradisi jahiliyah. Tapi ketika iman masuk ke dalam dada, mereka berubah pola pikirnya. Mengikuti tuntutan-tuntutan iman. Seperti bahasa yang keluar dari mulut Utsman bin Affan. Bahkan sampai sekarang, jamaah sudah tahu tentu saja. Rekening atas nama Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena dulu Rasulullah pernah datang kepada Khalifah Utsman, sahabatnya itu. Ingin membuat sumur yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Gitu. Kemudian akhirnya sumur itu dibeli dengan harga yang sangat mahal. Karena dia dulu dimiliki oleh salah seorang orang kafir gitu. Kemudian dibeli oleh Khalifah Utsman itu, sahabat Utsman itu dengan harga yang sangat-sangat mahal. Tapi kata Nabi, tapi Utsman ini buat untuk kepentingan kaum muslimin. Kata Utsman, enggak apa-apa Rasul. Saya beli. Gitu. Tapi mahal, tidak apa-apa. Saya beli. Untuk kepentingan kaum muslimin. Lalu akhirnya sampai sekarang menjadi jariah yang terus mengalir, ya, yang terus mengalir. Bahkan sekarang sudah menjadi istilahnya itu perusahaan tempat sumurnya itu. Saya lupa itu apa, sudah menjadi hotel atau apa itu, ya. Yang kemudian 100% keuntungannya itu betul-betul untuk kepentingan kaum muslimin yang membutuhkan. Rekening atas nama Utsman bin Affan. Satu-satunya sahabat Nabi yang punya rekening sampai sekarang. Gitu ya. Lalu, masih ingat pintu surga yang 8 itu? Ya. Nah. Kata Nabi, "Famangkana min ahli salat du'iya min babis salah." Siapa yang termasuk ahli salat,
dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang termasuk ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Siapa yang termasuk ahli puasa, ahli saum, akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babil shadaqah. Dan siapa yang termasuk ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah, nah, gitu ya. Jadi bagi jamaah yang jago-jago sedekah, gitu, siap-siap saja nanti di akhirat akan dipanggil dari pintu sedekah ini. Ya. Ini Rasulullah membuat perumpamaan ini tentang orang yang dermawan dengan orang yang kikir. Masalul bakhil wal munfik, kata Nabi, perumpamaan orang yang kikir dan yang rajin sedekah itu kamatsali rajulain, bagaikan dua orang laki-laki alaihi majubbatan, yang memakai jubah min hadid, tapi jubahnya dari besi. Kebayangkan jubah dari besi tentu tidak senyaman jubah dari kain, ya. Min sudiyihima ila taraqihima, tapi dari dada sampai tengkuk. Nah, gitu ya. Dari dada sampai tengkuk gitu. Dari dada sampai tengkuk. Mungkin kita sering menyaksikan ya contoh pakaian perang seperti itu. Fa'amal munfik, adapun orang yang bersedekah, fala yunfik illa sabaghat. Maka setiap kali dia berinfak, maka bajunya itu akan melonggar. Wafarat, menjauh, melonggar, menjauh. Ala jildihi, dari kulitnya. Hatta tukhfiya bananuh, sehingga menutupi sekujur badannya. Wa ta'fuwa atharah, sampai ujung kakinya. Jadi terus memanjang. Wa amal bakhil, adapun orang yang bakhil, fala yuridu an yunfik syai'an. Maka di saat dia hendak bersedekah atau berinfak, laziqat kullu khalqatin makanah. Maka baju besinya itu akan semakin menyempit, menempel ketat gitu ya. Fahuwa yuwassi'uha wa la tattasi. Dan dia terus berusaha melonggarkannya, tapi dia tidak bisa melonggarkannya. Nah, ini adalah perumpamaan yang luar biasa ya dari Rasulullah. Bahwa sedekah itu membuat seperti orang yang lapang memakai pakaian. Sedangkan orang yang bakhil itu seperti orang yang memakai pakaian yang sangat sempit, gitu. Tidak nyaman. Bahkan setiap kali dia mau berinfak, selalu saja ada alasan, gitu ya. Ada alasan, susah lah. Oleh Nabi disebutnya semakin sempit pakaiannya, gitu. Jadi niat baiknya nggak jadi-jadi. Nah, ini untuk para pebisnis, ya. Ya masyarakat tujar, kata Nabi, wahai para pebisnis, para pedagang, ya. Innal bai', sesungguhnya transaksi jual beli itu yahduruhul laghu, selalu dihiasi dengan kesia-siaan. Wal halaf, janji-janji, ya kan? Fasyubuhu bis sadaqah, maka basahilah dengan sedekah, begitu kata Nabi. Maka orang yang bergelut di bidang bisnis, di antara proyek utamanya adalah mengembangkan sayap sedekah, ya. Ya. Mungkin satu lagi sebelum dibuka dialog. Nah ini. Kata Nabi,
La hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita iri, tidak boleh kita dengki kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, orang yang dianugerahi Al-Qur'an, hafiz Qur'an, gitu ya. Boleh itu iri sama orang seperti itu. Nah, gitu. Bahwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu dia baca Al-Qur'an itu di malam hari, di siang hari. Kalau di malam hari dia baca dalam salat malam. Di siang hari dia baca juga. Mahir. Gitu. Iri kepada orang seperti itu, kata Nabi, tidak berdosa. Ya. Dan yang kedua, rajulun atahullahu malan. Iri kepada orang yang dianugerahi harta yang banyak. Bahwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu dia infakkan siang malam. Jadi jamaah sekalian, iri kepada orang kaya itu nggak boleh. Ya, kata Allah, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Jangan kamu iri terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian. Nggak boleh. Iri kepada orang kaya itu nggak boleh. Apalagi orang kayanya kafir. Wah, itu lebih nggak boleh lagi. Tapi iri kepada orang kaya yang sedekah, kata Nabi, itu baik. Kata Nabi, tidak ada istilah iri untuk orang kaya yang rajin sedekah. Berarti ini sedekahnya pasti terang-terangan. Masih ingat? Sedekah itu bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan, berarti dia sedang memberikan suri tauladan kepada yang lain. Nah, dulu pernah Nabi Muhammad ceramah, tiba-tiba datang orang membawa sekarung makanan. Apa kata Nabi? Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayangkus min ujurihim syai'an. Siapa orang yang memberikan suri tauladan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan amal solehnya itu, dan pahala dari orang-orang yang menirunya, tanpa ada satupun dari mereka yang pahalanya dikurangi. Gitu ya. Jadi orang yang sedekah terang-terangan itu bukan ria. Kata Allah, in tubdus shadaqat fa ni'ma hiya. Jika kalian sedekah terang-terangan, betapa indahnya itu. Itu kata Allah. Nah, sampai di sini kata Nabi, tidak ada istilah iri untuk orang kaya yang rajin sedekah. Jadi kita iri karena sedekahnya itu. Baik, jamaah sekalian, mungkin itu saja beberapa materi tentang sedekah yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan tadi, saya lihat ada pertanyaan tertulis dari Pak Mahmud dan Bu Florita. Cuman maaf, ini Ustadz, saya pindah ke HP tadi. Laptop saya agak bermasalah. Jadi pertanyaan Pak itu sama Pak Mahmud, sama ini nggak kebaca lagi sama saya. Boleh Pak, di sini ada saya. Yang pertama, Assalamualaikum, Mang Nur. Ini Fani. Wah, ini saudara saya ini Pak, Bu Fani. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini dari siapa ini Pak? Pak Mahmud ya Pak ya? Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batasan besaran keluarnya zakat itu minimal atau harus tepat? Misalnya zakat fitrah 2,5 kg beras. Bolehkah kita membagikan 3 kg beras? Ya, itu memang harus tepat ya Pak ya. Namun selebihnya kita niatkan sedekah. Begitu ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau memberikan, karena yang namanya kewajiban itu terukur. Gitu, Pak. Misalnya kalau zakat mal, Pak, ada 2,5%, ada 5%, ada 10%, ada 20%. Terukur. Bahkan kalau Bapak lihat dalam Al-Quran, Kulu min samarihi ida asmaro, silahkan makan hasil panen itu.
Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikan haknya, zakatnya saat panen. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi persentase zakat ini mungkin hampir mirip dengan jumlah rakaat dalam sholat. Mungkin ya Pak ya. Jadi kalaupun mau menambah, maka itu berubah kedudukannya menjadi sunnat. Jadi kalau 3 kilo, maka yang 2,5 kilonya zakat, yang selebihnya adalah sedekah. Begitu Pak. Kalau zakat fitrah. Lalu dari Pak Rohmat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Pertanyaannya, maksud kata Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki itu seperti apa? Misalkan apakah ini pahalanya akan berbeda buat si A dan si B meskipun mereka bersedekah dengan jumlah yang sama, ke masjid yang sama, dengan tingkat keikhlasan yang sama? Karena bisa jadi Allah akan melipat gandakan pahala bagi si A dan tidak bagi si B, atau Allah pasti akan melipat gandakan setiap yang bersedekah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara meraih agar Allah memilih untuk melipat gandakan setiap pahala dari sedekah kita? Baik, ini kalau tentang pahala itu rahasia Allah ya. Misalnya karena antara dua orang yang berbeda itu tentu juga berbeda, apa istilahnya itu, tidak akan sama dalam setiap sisi gitu. Jadi pertanyaan ini apakah bisa sama, bisa berbeda, wallahu alam ya. Apalagi tadi ada sampai merinci ke masjid yang sama, kemudian tingkat keikhlasan juga sama. Nah, hanya ini ada rahasia yang menarik ya Pak ya. Nabi Muhammad pernah mengatakan begini Pak, 2 dinar mengalahkan 1000 dinar, itu kata Nabi. Bukan 2 dinar Pak, 1 dinar mengalahkan 1000 dinar. Lalu kan itu jadi pertanyaan Pak, masa iya sih Pak 1 dinar mengalahkan 1000 dinar? Gitu. Lalu Nabi menjelaskan, yang 1 dinar itu dikeluarkan oleh orang yang hanya memiliki 2 dinar. Berarti dia bersedekah 50%. Sedangkan yang 1000 dinar itu dikeluarkan orang yang punya uang jutaan dinar kalau dalam bahasa sekarang. Begitu. Oleh karena itu, tentu yang dilihat adalah bukan nilai yang dikeluarkan, tetapi apa istilahnya itu, seberapa besar pengorbanan yang dia keluarkan. Coba Pak, mari kita merenung sedikit saja Pak. Katakanlah ada iuran RW ya Pak ya, iuran RW. Masing-masing apa istilahnya itu, yang di sana itu ditarik bayarannya 10.000, katakan seperti itu. Menurut Bapak adil apa tidak? Tergantung Pak. Penghasilan dari orang kan berbeda-beda. Begitu Pak. Beban kebutuhan yang harus dia penuhi juga berbeda-beda. Sehingga tatkala dia mengeluarkan 10.000, maka bebannya pun akan berbeda-beda. Benar bahwa nilainya 10.000. Begitu Pak. Tapi beban dan penghasilan itu berbeda-beda. Begitu Pak. Makanya tadi ada istilah 1 dinar mengalahkan 1000 dinar. Karena yang 1 dinar dikeluarkan oleh orang yang hanya punya 2 dinar. Berarti dia menginfakkan setengah harta kekayaan. Subhanallah gitu ya Pak ya. Nah, tapi pertanyaan Bapak ini luar biasa gitu ya Pak ya. Ini benar-benar rahasia Allah. Kemudian yang kedua, cara meraih agar Allah memilih untuk melipat gandakan. Jangan khawatir Pak, karena ini janji Allah ya Pak ya. Jadi sedekah apapun yang kita keluarkan berlaku hukum perlipatan ini. Begitu. Kemudian ini dari Ibu ya, Diana Sari. Ada perintah sedekah yang khas dalam surat Al-Mujadilah ayat 12.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Mohon penjelasan Ustaz, apakah sedekah jenis ini berlaku di zaman Rasul saja atau juga sebenarnya diperintahkan juga untuk segala pembicaraan atau konsultasi khusus rahasia dengan ulama, gitu ya. Jadi sebelum konsultasi dengan ulama, maka sedekah dulu. Itu mungkin itu pertanyaannya, Pak. Tapi ini sedekahnya kepada siapa nih, Bu? Ya, Bu ya. Baik, kita baca dulu surat Al-Mujadilah, surat nomor 58. Kita lihat. Karena ayat itu tidak berdiri sendiri ya, Bu. Ayat itu bergandengan dua ayat, gitu. Surat Mujadilah. Yaitu surat 12 dan 13. Nah, surat yang ke-13-nya saya bacakan. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, sholat saja, tunaikan zakat, dan patuhlah kepada Allah dan Rasul. Jadi, Bu, ayat yang ke-13 ini menghapus kedudukan hukum ayat yang ke-12. Begitu. Karena ketika ayat yang ke-12 ini turun, itu menimbulkan rasa keberatan tersendiri bagi orang yang rizkinya tidak lapang. Akhirnya datang ayat yang ke-13, ya sudah, kalau begitu kamu rajin sholat saja, tunaikan zakat, terus bagi yang tidak bisa menunaikan zakat, karena termasuk mustahik, taat saja kepada Allah dan Rasul, silahkan kamu konsultasi agama dengan Rasulullah. Begitu ya, Bu ya. Andai pun itu terjadi, maka pertanyaan itu Ibu benar, itu pun hanya terjadi hanya khusus kepada Rasulullah saja. Tidak berlaku bagi konsultasi kepada ulama atau kepada ustadz misalnya. Dulu juga pernah itu ada yang punya inisiatif seperti ini, Bu. Nah, ya, misalnya ketika mau bertanya, lalu ustadznya bilang, ayo masukin dulu ke kenceleng sedekahnya, gitu. Konsultasinya lewat radio, gitu. Mungkin terinspirasi dari ayat ini. Baik, dari Fatur. Bismillah Ustadz, berkaitan dengan zakat fitrah, apakah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan harta kerabat atau keluarga kita yang lain? Semisal meminta bantuan saudara untuk mengeluarkan zakat fitrah kita, atau orang tua yang mengeluarkan zakat fitrah anaknya. Di sisi lain, anaknya sudah punya penghasilan sendiri, tapi si orang tua tetap teguh membayarkan zakat fitrah anaknya. Bagaimana Ustaz? Ini kan kewajiban fardu, apa istilahnya itu? Mengeluarkan zakat fitrah itu, kalau yang bersangkutan sudah mampu, ya oleh bersangkutan saja. Begitu ya. Namun bukan berarti tidak boleh menerima bantuan dari yang lain, ya boleh-boleh saja. Contoh misalnya ya, ini contoh saja. Ada dua bersaudara, dua-duanya mampu. Tiba-tiba kakaknya ngasih uang, katakanlah 1 juta. Gitu. Padahal adiknya juga mampu. Uang kasih sayang aja. Lalu uang yang dari 1 juta itu yang jelas adalah rizki dari Allah, kan? Rizki dari Allah itu dari mana saja datangnya. Lalu kemudian sebagiannya dia pakai untuk mengeluarkan zakat. Boleh. Gitu. Demikian pula orang tua misalnya, yang kekeh mengeluarkan zakat untuk anaknya, yaitu kebaikan. Gitu, tidak ada masalah. Jadi itu namanya kewajibannya digugurkan oleh yang lain. Yang namanya kewajiban yang berkaitan dengan maliyah atau keuangan ini sebenarnya lapang sekali. Misalnya ya. Siapa yang punya kewajiban membayar hutang? Yang punya kewajiban membayar hutang itu adalah yang berhutang. Tapi kalau dibayarin sama saudaranya boleh apa tidak? Boleh. Walaupun dia mampu bayar. Begitu ya. Nah, itu dalam hal maliyah itu. Baik, selanjutnya. From siapa ini? Ustaz, dari Pak Said. Ya, Pak. Ya, dari Pak Said. Oh, Pak Said. Yang ini apa ya? Ustaz, punten izin tanya, bagaimana menjaga niat yang baik saat bersedekah agar kita mendapatkan keberkahannya, baik di akhirat maupun di dunia? Apakah boleh kita bersedekah dengan berharap agar rezeki kita di dunia ditambahkan oleh Allah? Dan bagaimana teladan para sahabat dulu
dalam menjaga pahala sedekahnya. Jazakumullah khair. Amin. Boleh tidak Pak kita bersedekah dengan mengharap apa istilahnya itu? Kita diberikan kemudahan-kemudahan yang bersifat duniawi. Boleh Pak. Misalnya, cuma bukan itu satu-satunya tujuan kita. Begitu. Tujuan kita yang paling utama dalam ibadah apapun adalah ridho Allah. Makanya Allah mengatakan, wa ma tunfikuna illa betigo awajillah. Kalian tidak berinfak melainkan karena mengharapkan ridho Allah. Tapi kalau di samping kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan kemudahan-kemudahan hidup. Kemudahan hidup itu bisa apa saja, Pak. Yang penting hidup menjadi mudah saja. Bisa mendapatkan rizki yang bertambah misalnya. Bapak bisa lihat dalam surat Al-Lail. Allah mengatakan begini, Pak. Fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa orang yang memberi dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna. Kemudian dia membenarkan dengan janji terbaik yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan dia kemudahan. Tuh kan, Pak. Kemudahan itu bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Contoh yang lain, Pak. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigo amaradatillah wa tasbit. Orang yang berinfak karena mengharap ridho Allah dan supaya hatinya tenang. Tuh. Itu adalah manfaat duniawi. Apalagi kalau Bapak lihat misalnya dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang salat, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka ruku, kamu lihat mereka sujud, mengharapkan ridho dan karunia Allah. Ridho dan karunia Allah. Jadi tidak ada masalah, Pak. Bapak rajin bersedekah, ingin mengharapkan ridho Allah, tapi juga berharap mendapatkan kemudahan hidup. Misalnya kalau usaha dilancarkan usahanya, atau ditambah rizkinya, ditambah kemudahan apa saja, tidak ada masalah. Gitu ya, Pak ya. Terus bagaimana ini tadi, sahabat dulu menjaga pahala sodakohnya, Pak. Pahala sodakoh itu dijaga dengan 4 cara. Bapak bisa lihat dalam surat Al-Baqarah, ya Pak ya. Dalam surat Al-Baqarah, saya lihat dulu ayat ke 264. Bapak bisa lihat Al-Baqarah 264. Itu adalah cara kita menjaga sodakoh kita. 1, tidak boleh kita menyebut-nyebut kembali bantuan yang sudah kita berikan. Yang kedua, tidak boleh kita menyakiti perasaan orang yang kita beri. Yang ketiga, tidak boleh ria, ingin dipuji orang, ingin dengar orang. Dan yang keempat, hindari kemusyrikan. Ya, karena kemusyrikan itu bisa menggerus amal. Kata Allah, lain asyrokta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kemusyrikan, maka amalmu akan hapus. Baik. Selanjutnya ini dari siapa ini? Pak Jeffrey ya Pak ya. Dalam surat Al-Baqarah 215, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang dalam perjalanan. Apakah pengertiannya bahwa infak kepada orang tua dan kerabat lebih utama dibanding kepada yang lain? Benar, Pak. Itu pengertiannya. Jadi kalau Bapak gabungkan dengan hadis Nabi, Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau kita bersedekah kepada saudara, itu pahalanya 2. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Gitu. Baik. Ada dari Bu Nur Afni, Ustaz. Oh, yang mana, Pak? Di bawah. Oh, paling bawah, Pak ya. Ini masih ada, Pak, dari Ibu Susi. Oh, masih ada? Masih ada, Pak. Oh, Ibu Susi ya, iya. Tadi kelewat ya. Apakah zakat penghasilan boleh dibagi-bagikan untuk kegiatan sosial di masa COVID-19 ini? Baik. Kegiatan sosial. Jadi kalau zakat itu sasarannya jelas, Ibu ya, fakir miskin. Jadi katakanlah misalnya yang terkena COVID-nya itu adalah orang mampu, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Begitu. Tapi kalau yang terkena, katakanlah yang terkena COVID itu adalah orang yang tidak mampu, maka bisa kita alokasikan zakat ke arah itu. Gitu. Kemudian kalau misalnya untuk kepentingan apa sih Pak? Ya, kesehatan ya. Nah, itu masuknya ke fisabilillah misalnya.
di jalan Allah, maka itu bisa. Jadi dilihat saja Pak sasarannya. Jadi sasarannya kan ada 8. Nah, sehingga nanti katakanlah orang yang tadi misalnya contohnya orang yang terkena COVID itu dilihat dulu apakah dia termasuk mustahik atau tidak. Kalau termasuk mustahik, nah dia bisa untuk mendapatkan dana dari zakatnya. Masih dari Ibu Susi, biasanya zakat penghasilan, zakat harta saya titipkan ke lembaga amil zakat. Saya tidak repot-repot tentang penyalurannya. Tapi saat wabah corona ini, di sekitar saya banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga ada yang beberapa yang datang minta bantuan langsung. Apakah bisa langsung dikasihkan dari zakat itu? Bisa. Ibu ya, bisa. Karena prinsipnya adalah fuqara masakin. Jadi kalau fuqara masakin itu begini Bu, pengertiannya. Kalau fuqara, dia itu kehilangan tenaga untuk mencari nafkah. Itu fuqara namanya. Jadi dia tidak mampu dan dia tidak punya tenaga untuk mencari nafkah. Bisa karena sakit, bisa karena sudah tua, gitu ya. Dan bisa juga karena kasus ini. Jadi dia dibuat tidak mampu. Gitu. Dia punya tenaga tapi dia tidak, istilahnya itu seperti di PHK dan lain sebagainya. Kalau miskin enggak, dia masih punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Maksudnya dia masih bisa mencari nafkah, tapi nafkahnya tidak mencukupi. Nah, itu juga termasuk sasaran zakat. Demikian ya, Bu ya. Jadi dengan adanya wabah corona ini, banyak yang tadinya mampu jadi tidak mampu. Bisa tidak mendapatkan zakat langsung dari kita? Bisa. Karena kehadiran amil itu bukan persyaratan sahnya zakat mal, gitu ya. Baik. Ini habis. Ini Ustadz, yang terakhir mungkin yang Bu Nur Afni. Iya Pak. Ini masih ada ini Pak dari siapa ini? Oh, ada. Saidah. Ustadz, bagaimana memahami hadis? Sungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Dibandingkan dengan anjuran banyak-banyak bersedekah, misalnya sahabat Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya saat berperang. Ya. Jadi di antara sekian banyak para sahabat Nabi, hanya sahabat Abu Bakar yang bertindak seperti itu. Dan oleh Rasulullah SAW diizinkan karena setelah beliau menginfakkan seluruh harta kekayaannya, beliau memiliki harta kekayaan lagi. Begitu ya. Nah, kalau ayat itu memang benar, Allah Subhanahu wa taala berpesan memang seperti itu. Kalau katakanlah dia kaya, maka meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu itu tetap lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan tidak mampu. Yatakaffafunan nas, kata Nabi, sehingga menjadi beban bagi yang lain. Dulu pernah ada ya sahabat Nabi yang kaya raya, ketika meninggal dunia dijenguk oleh Rasulullah. Kemudian dia bilang begini, Rasul, 2/3 dari harta kekayaan saya akan saya sedekahkan. Lalu kata Nabi, nggak boleh. Lalu dia bilang lagi, kalau begitu setengahnya Rasul akan saya sedekahkan. Kata Nabi, nggak boleh. Ya kalau begitu 1/3 akan saya sedekahkan. Kata Nabi, ya 1/3 aja lah. Gitu. Kenapa? Karena kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu. Jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan tidak mampu, sehingga menjadi beban buat orang lain. Begitu ya. Lalu dari Ibu Nur Afni ya Pak. Ustaz Nur, punten izin tanya, mana yang harus didahulukan? Ngasih orang tua atau sedekah ke rumah yatim? Kadang-kadang kita memberi tidak secara eksplisit dengan niat sedekah. Hanya kebetulan saja memberi. Itu bagaimana hukumnya ya? Ya. Mungkin ini skala prioritas ya, Bu ya. Skala prioritas. Nah, kalau katakanlah orang tua kita dalam keadaan membutuhkan, itu yang kita dahulukan adalah orang tua kita. Gitu. Kemudian, kalau uang kita berlimpah, maka kita bisa alokasikan, dibagi-bagi aja. Sebagian buat orang tua, sebagian buat anak yatim. Begitu ya, Bu. Dan yang ketiga ini yang patut dicatat. Siapa yang ngasih kepada orang tua kalau bukan anaknya? Tapi kalau kepada anak yatim, banyak orang yang ngasih. Gitu, apalagi anak yatim itu ada di suatu lembaga. Ya. Lalu,
siapa ini? Kalau kita ngasih begitu saja, apakah itu bernilai sedekah? Ya, mungkin untuk ke depan tinggal ditambah saja niatnya, gitu ya. Tambah saat kita ngasih, ditambah saja niatnya lillahi ta'ala, gitu ya. Niatnya karena Allah. Oh ya, ini yang terakhir ya. Ibu dari, ada lagi tidak Pak? Dari Ibu Sobirin. Oh ini, Ibu Sobirin. Harga Sobirin. Ibu Sobirin ya. Bukan ibu, Pak. Oh, bukan. Ya, bukan. Bapak, ya, Bapak. Mohon maaf, Ustadz. Pertanyaannya di luar topik. Bagaimana menurut Ustadz terkait fenomena 15 Ramadan yang lagi ramai diperbincangkan? Ini hadisnya palsu ya, Pak Ibu ya, oleh para ulama hadis itu. Jadi memang ada hadisnya, kemudian kalau kita lihat isi hadisnya juga tidak ada kaitan dengan dukhon gitu ya. Kaitannya itu dengan dentuman yang sangat keras gitu, terjadi pada tanggal 15 Ramadan, tapi di hadisnya palsu ini. Menurut Ibnul Jauzi, oleh beliau dimasukkan ke dalam bukunya Al-Maudu'at ya, kumpulan hadis-hadis palsu gitu. Saya juga tidak tahu ini kenapa disebarluaskan, karena hadis ini palsu, ini populer ini di kalangan para ahli hadis. Jadi hadisnya nggak kepake. Oh, ini ada lagi dari Pak Mahmud. Kami mengkonsumsi beras berbeda-beda harga. Untuk perhitungan zakat fitrah, bolehkah kami mengambil batas harga paling atas? Boleh, Pak. Silahkan. Ya. Baik, Ustadz. Mungkin terakhir ya, Ustadz, dari saya pertanyaan sih. Tapi boleh dijawab singkat. Ini terkait terminologi yang lazim kita dengar ya. Ada istilah infak dan sodako. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat perbedaannya. Iya, kalau sodakoh itu luas Pak ya. Bisa berupa harta, bisa berupa kebaikan yang lain. Tenaga misalnya, pikiran, begitu Pak. Sampai Nabi pernah mengatakan senyum adalah sodakoh. Jadi sodakoh itu pengertiannya bisa berkaitan dengan harta, bisa juga non-materi. Gitu. Tapi kalau infak itu hanya sebatas harta saja Pak. Gitu. Infak. Baik. Mudah-mudahan itu memperjelas semuanya ya. Karena kita sering kali kadang-kadang bingung istilahnya ini sedekah apa kalau istilah kita kan sedekah ya. Kalau ini ya sodakoh. Ini sodakoh atau infak gitu ya. Jelas. Jadi kalau infak itu dengan harta benda. Kalau sodakoh itu tidak terbatas, bisa senyum. Bahkan suami menafkahi istri itu juga terhitung sodakoh itu tadi. Selain kewajiban gitu. Seperti itu. Betul. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, saya yakin masih banyak yang ingin bertanya, tapi kita punya keterbatasan waktu, mungkin juga Ustadz ingin istirahat. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pekan depan. Ya masih bisa ya, masih ada dua Kamis lagi kurang lebih ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk bertemu. Ini tadi juga ada titip pesan dari Pak Rektor, mohon maaf beliau tidak bisa gabung sampai tuntas karena ada meeting dengan Kementerian BUMN. Subhanallah ya, hari libur ada meeting. Ya. Baik, terima kasih semuanya kehadirannya, Bapak Ibu, partisipasinya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menuntaskan ibadah saum kita. Dan yang paling penting tadi, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat dari Ustadz tentang hakikat sodakoh. Semoga setelah ini makin semangat, makin rajin untuk sodakoh. Selain yang sudah dipotong THR kemarin, insya Allah Lazi Samsul Ulum masih siap menampung sodakoh dari Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya sodakoh, zakat juga bisa dititipkan. Kita setiap sore membagikan paket berbuka puasa untuk warga di sekitar kampus. Kita utamakan yang kekurangan, terbatas. Kemudian juga kita masih ada paket
berbagi sembako yang itu sampai sekarang kita masih open donasi karena memang masih yang terkumpul masih kurang dari yang kita targetkan. Kita inginnya kalau semakin banyak yang bisa kita kumpulkan, bisa semakin banyak yang kita bagikan. Kurang lebih itu saja. Sekali lagi jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.